Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Erna Herliana dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum larutan, koloid, dan suspensi. Sebelum mulai ke praktikum, kita akan membahas terlebih dahulu dasar teori dari larutan, koloid, dan juga suspensi. Yang pertama adalah larutan. Larutan adalah salah satu jenis campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan juga zat terlarut. Ciri-ciri dari larutan, yang pertama adalah bersifat homogen. Yang kedua, ukuran partikelnya cenderung kecil, yaitu kurang dari 10⁻⁷ cm atau 1 nanometer. Yang ketiga, terdiri dari satu fase. Yang keempat, bersifat stabil. Yang kelima, tidak dapat disaring. Yang kedua adalah koloid. Koloid adalah campuran yang bersifat di antara larutan dan suspensi. Ciri-ciri koloid, yang pertama, terlihat homogen tetapi bersifat heterogen. Yang kedua, ukuran partikelnya lebih besar daripada larutan, yaitu 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻⁵ cm. Yang ketiga, terdiri dari dua fase. Yang keempat, umumnya bersifat stabil. Yang kelima, tidak dapat disaring. Yang terakhir adalah suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen yang masih dapat terlihat antar komponennya tanpa mikroskop dan pengendap. Ciri-ciri suspensi, yang pertama, bersifat heterogen. Yang kedua, ukuran partikel cenderung lebih besar, yaitu lebih dari 10⁻⁵ cm. Yang ketiga, terdiri dari dua fase. Yang keempat, bersifat tidak stabil. Yang kelima, dapat disaring. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini adalah 1,5 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok makan susu bubuk, 1,5 sendok makan kopi, air panas, 3 buah gelas kaca, 3 buah wadah, sendok, corong, dan 3 buah kain kasa. Tanpa lama-lama lagi, sekarang kita mulai praktikumnya ya. Pada praktikum pertama, kita akan membuat campuran gula dengan air. Tuang 1,5 sendok makan gula ke dalam gelas. Kemudian tuang air panas. Sekarang kita akan aduk dan amati apa yang akan terjadi pada gula. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman, gula dalam air akan larut dengan sempurna. Hal ini menunjukkan campuran gula dengan air tergolong ke dalam jenis larutan. Nah, di percobaan yang kedua, kita akan membuat campuran kopi dengan air. Sekarang kita akan masukkan 1,5 sendok makan kopi ke dalam gelas. Selanjutnya kita tuang dengan air panas. Kemudian kita aduk dan amati apa yang terjadi. Setelah diaduk dan didiamkan beberapa saat, kopi perlahan akan mengendap. Ini berarti bahwa kopi merupakan sebuah suspensi. Nah, pada percobaan ketiga, kita akan membuat campuran susu dengan air. Masukkan 1,5 sendok makan susu ke dalam gelas. Kemudian tuang air panas.
Sekarang kita aduk dan kita amati apa yang terjadi. Dapat kita lihat, campuran antara susu dengan air akan terlarut secara merata. Ini membuktikan bahwa campuran susu dengan air termasuk ke dalam koloid. Ketika senter diarahkan pada campuran gula dan air, cahaya akan tembus keluar dan terpancarkan. Ini berarti tidak terjadi efek tindal pada campuran gula dan air. Ketika senter diarahkan pada campuran susu dan air, cahaya akan terbaurkan dan tidak dapat menembus keluar. Ini berarti telah terjadi efek tindal pada campuran susu dan air. Ketika senter diarahkan pada campuran kopi dan air, terdapat cahaya, tetapi cahaya tidak dapat dipancarkan karena terhalang oleh partikel-partikel berupa endapan. Ini berarti telah terjadi efek tindal pada campuran kopi dan air. Sekarang kita akan menyaring ketiga campuran ini menggunakan kain kasa. Setelah disaring, campuran gula dan air tidak meninggalkan residu. Hasil filtratnya pun bening. Nah, pada campuran susu dan air setelah disaring tidak meninggalkan residu, namun hasil filtratnya tetap keruh. Setelah disaring, campuran kopi dan air meninggalkan residu berupa ampas kopi. Hasil dari filtratnya pun tetap keruh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum kali ini, yang pertama, campuran pada larutan tidak meninggalkan residu dan filtratnya bening jika disaring. Pada larutan, cahaya akan tembus pandang. Larutan memiliki partikel yang kecil. Nah, di praktikum ini, larutan terdapat pada campuran gula dengan air. Yang kedua, campuran pada koloid jika disaring akan meninggalkan residu dan filtratnya keruh. Cahaya pada koloid tidak tembus pandang. Koloid memiliki partikel yang lebih besar daripada larutan. Di praktikum kali ini, koloid terdapat pada campuran susu dengan air. Yang ketiga, campuran pada suspensi jika disaring akan meninggalkan residu dan filtratnya keruh. Pada suspensi terdapat cahaya, tetapi cahaya tidak dapat dipancarkan karena terhalang partikel-partikel yang berbentuk seperti endapan. Suspensi ini memiliki partikel yang besar. Di praktikum ini, suspensi terdapat pada campuran kopi dengan air. Sekian video praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.